Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat vokasi, selamat pagi semuanya. Selamat ketemu kembali di acara Ngopi Vokasi, yaitu ngobrol pintar penuh inspirasi tentang kevokasian. Hari ini saya hadir di satu titik di ujung kota Makassar, tepatnya di sekitar Bandara Internasional Hasanuddin, yaitu di Pusat Oleh-oleh Khas Sulawesi Selatan. Pindah-pindah dulu karena nanti kita akan mengulik kembali tentang bagaimana sih kebutuhan perusahaan terhadap ketenagakerjaan yang tentunya setiap tahun, bahkan setiap semester itu dihasilkan selalu oleh lembaga-lembaga kursus dan pelatihan atau lembaga vokasinya, yaitu alumni-alumnya gimana sih supaya bisa terserap di perusahaan-perusahaan yang ada di dunia industri dan dunia kerja. Saya kira itu tetap pantau di Ruang Oase dan di Ngopi Vokasi setiap saat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat vokasi, selamat pagi semuanya. Selamat ketemu kembali di acara Ngopi Vokasi, yaitu ngobrol pintar penuh inspirasi tentang kevokasian. Kali ini saya sengaja menemui salah satu mitra dalam lembaga kursus dan pelatihan atau lembaga vokasi lainnya, yaitu di dunia usaha dan dunia industri, atau biasa kita kenal juga dengan sebutan IDUKA, Industri dan Dunia Kerja. Kenapa? Karena saya yakin IDUKA ini tidak bisa lepas dari proses pembelajaran di lembaga kursus dan pelatihan maupun lembaga vokasi lainnya, karena sesuai dengan ketentuan-ketentuan untuk meningkatkan kompetensi alumni, IDUKA ini harus terlibatkan dalam proses penyusunan kurikulum, kemudian juga dalam proses pembelajaran, dan juga terlibat dalam proses pemagangan dan proses penyaluran. Hari ini saya hadir di satu titik di ujung kota Makassar, tepatnya di sekitar Bandara Internasional Hasanuddin, yaitu di Pusat Oleh-oleh Khas Sulawesi Selatan. Dalam hal ini, lokasi ini dikelola langsung oleh Sentra Mart Group, ya. Dan hari ini saya akan ketemu dengan sahabat lama saya, yaitu Mas Imam Santoso. Selamat pagi Mas Imam. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, semangat sekali ya. Sekali. Semangat sekali hari ini. Oke, baik. Teman-teman sekalian, saya ingin sedikit perkenalkan teman saya ini. Mas Imam ini adalah sahabat lama saya. Artinya Mas Imam ini adalah pribadi yang sangat luar biasa menurut sepengetahuan saya, karena setiap saat saya ketemu selalu punya satu unit bisnis baru gitu Mas ya. Intinya apa? Kerja keras, kemudian semua apapun yang bisa dikapitalisasi menjadi sumber pendapatan, dijadikan sumber pendapatan. Nah, hari-hari ini tentunya kita tahu bahwa kondisi pandemi yang luar biasa, sudah hampir 1 tahun kita mengalami kondisi yang sangat luar biasa, berpengaruh dalam proses bisnis kita masing-masing. Tapi tentunya tidak boleh menyerah, tidak boleh terpaku pada kondisi yang ada. Kita tetap harus berupaya dan berusaha supaya kita bisa menghasilkan satu hal yang maksimal. Baik, saya langsung sapa saja Mas Imam. Gimana kabarnya hari ini? Sehat tadi ya? Alhamdulillah sehat dan penuh semangat. Semangat, oke, baik, luar biasa. Bisa diceritakan sedikit Mas Imam, mungkin supaya teman-teman sobat vokasi juga bisa melihat sedikit seperti apa sih sosok Mas Imam itu. Boleh disilakan? Baik. Dikenalkan ya. Terima kasih, dengan senang hati dan penuh rasa hormat Ya, silakan. kepada saudara saya Pak Ali, Ya. juga rekan-rekan teman-teman di vokasi. Vokasi ya. Pada intinya kalau saya mau cerita pribadi, Ya. sebenarnya
tidak seperti yang diceritakan sama Mas Ali. Oh. Iya. Iya, iya, iya. Kayaknya seperti wah begitu. Iya, Enggak juga. memang harus begitu. Memang orang kalau disanjung itu memang harus turun gitu ya. Iya. Oke, oke, ya. Cuman begini, sebenarnya perjalanan saya di dalam dunia karir Iya. itu memang cukup luar biasa dalam kapasitas belum kesuksesan, Iya, tapi betul. luar biasa dalam semangat dan perjuangan. Perjuangan, oke. Ya. Itu inti hidup memang perjuangan. Betul Ya, sekali. betul ya. Silakan. Mengawalinya saya sebenarnya dulu dari salah satu perusahaan grup nasional, Ya, betul. kurang lebih tahun 1998 lah. 1998. Ya. Oh, iya, iya, 1998, iya. ya. Iya, iya. Nah, saya sendiri dilahirkan di kota Malang Selatan, Jawa Timur. Jawa Timur ya. Oh, iya, iya. Tapi alhamdulillah saya sangat bersyukur Iya. mendapatkan seorang bidadari yang Iya. cantik, Cantik gitu ya. ya, yang soleha, Yang soleha. ya, dengan orang Makassar. Orang Makassar. Ya. Oh, jadi sudah terjadi pembauran, Mas. Pembauran. Pembauran. Ya, iya. itu mungkin yang paling penting ya. Lalu kemudian saya hanya berpendidikan S2, Ya, betul. ya, S3-nya terkatung-katung. Terkatung-katung, ya. Itu. Iya. Kemudian juga secara formal kegiatan, Yes. ya memang saya ada beberapa kegiatan yang Kegiatan sifatnya ya. formal. Tetapi di luar itu, secara pribadi, saya lebih fokus di consulting sebenarnya. Consulting ya, consulting ya. Kalau untuk di dunia bisnis itu memang sebagai contoh Iya. laboratorium begitu. Laboratorium ya, betul. Kan banyak orang bilang konsultan itu gampang tuh, cerita Iya, iya. saja. gitu. Iya. Tapi buktinya itu seperti apa? Iya, betul, gitu kan. betul. Namun demikian memang tidak mudah, ya Ah. tidak mudah. Ah. Nah, itu mungkin yang sedikit saya sampaikan, dan alhamdulillah hari ini saya per 1 Februari Per 1 Februari ya. meluncing lagi sebuah produk yang namanya Centramart. Centramart ya. Ya. Dan ini juga sebenarnya membuka peluang pada alumni LKP ya. LKP. LKP ataupun lembaga vokasi lainnya ya. Betul sekali, Ah, ya. betul sekali, karena sangat terbuka peluang. Mm-mm. Walaupun di masa pandemi, tetapi ikhtiar kan nggak boleh berhenti Ya, kita. betul ya. Yang penting kita harus menjaga kesehatan dan tetap ikuti protokol kesehatan. Itu mungkin sedikit Oke, dari itu baik sobat vokasi, itu tadi sedikit cerita singkat ya dari Mas Imam, mulai dari 1998 sudah mulai bergelut di dunia bisnis ya Mas ya, iya. sampai sekarang. Nah, kesibukannya akhir-akhir ini apa Mas? Yang mungkin bisa diceritakan sedikit tentang Centramart ini, seperti apa peluang-peluang yang bisa didapatkan oleh teman-teman di baik itu di lembaga kursus dan pelatihan maupun untuk masyarakat yang tertarik untuk menangkap peluang dari Centramart ini. Baik, khususnya teman-teman di vokasi, lembaga pelatihan misalnya itu lembaga kursus itu banyak sekali yang sebenarnya bisa bersinergi. Bisa bersinergi. Sangat banyak sekali. Contohnya dari bidang konveksi misalnya. Iya, iya, iya. Itu silakan. Ya. Hasil-hasil produksinya kayak sekarang itu kalau pakai masker itu kan harus pakai ikatan di belakang. Betul, Nah, ya. itu bisa diproduksi dan Iya. disiapkan di Centramart. Oke. Bisa ya. itu. Lalu kemudian juga maskernya boleh Masker juga, boleh, ya, itu ya. dari segi produksi hasil daripada teman-teman ya, lembaga kursus dan sebagainya. Pelatihan, oke. Itu secara produk knowledge. So, produk, ya. Tetapi secara produk knowledge skill, ya kami juga sangat membutuhkan banyak Betul. sebenarnya. Ha-ha. Kenapa? Karena Centramart ini kita punya 4 level bisnis. 4 level Centramart. bisnis ya. Ya. Oke. Yang pertama adalah Centramart murni. Murni ya. Centramart murni itu artinya seluruh pengelolaan manajemen dan saham kami punya. Oke. Tapi kalau yang sekarang kami bersama-sama ada di tempat ini adalah Centramart dengan program kemitraan. Kemitraan. Ya. Oke, ya. Jadi misalnya ada toko teman-teman yang mau di in charge manajemen, silakan. Yes, good. Itu no budget. No budget. No budget. Ya, no budget. No budget. Memang kita berusaha untuk bagaimana teman-teman ini tetap solid di solid ya. tengah pandemi ini. Yang kedua, level bisnis Centramart itu ada di level bisnis depo. Depo ya. Depo. Depo itu boleh dibuat di toko rumahnya. Toko, rumah. Ya, bahkan kiosnya. Nah, tapi dengan konsep itu dulu. Kita perbaiki dulu. Yes, good. Nah, dan yang terakhir itu adalah representatif depo.
Dipo ya. Representatif Dipo itu berkaitan dengan person, Ya. sama dengan consulting marketing kita. Betul. Nah, Ya. dia secara pribadi boleh menjual. Ah. Yang penting akad muamalahnya, perjanjiannya kami sudah jelas. Sudah jelas. Itu level di sentra. Level di sana. Oke, jadi teman-teman sekalian, sobat vokasi, jadi itu adalah salah satu peluang. Jadi intinya apa? Sentramat ini memang mencoba untuk mengkolaborasi ya Mas, ya, bermitra dengan siapapun yang tertarik untuk mengembangkan. Ada ruang kosong, ada apa istilahnya, mungkin ada rumah, ada ruangan itu kosong, nggak bisa kita jadikan depo dan lain-lain. Kemudian juga kalau mamanya ada teman-teman vokasi, punya tetangga, punya keluarga, ada tokonya tapi tidak terkelola dengan baik, bisa in charge manajemen lewat Sentramat. Oke, baik teman-teman sekalian, itu tadi sedikit bincang-bincang saya dengan Mas Imam untuk Sentramatnya. Jangan pindah-pindah dulu karena nanti kita akan coba mengulik kembali tentang bagaimana sih kebutuhan perusahaan terhadap ketenagakerjaan yang tentunya setiap tahun, bahkan setiap semester itu dihasilkan selalu oleh lembaga-lembaga khusus dan pelatihan atau lembaga vokasinya, yaitu alumni-alumninya gimana sih supaya bisa terserap di perusahaan-perusahaan yang ada di dunia industri dan dunia kerja. Saya kira itu, tetap pantau di Ruang Oase, kasih kuat, menguatkan Indonesia.